Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Tetap di rumah, menjaga kesehatan selalu. Semoga pandemi ini akan segera berlalu. Oke, nama saya Muhammad Ihsan Jalal dan saya berada di kelas A semester 6 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis video yang telah diberikan oleh dosen saya yang sangat luar biasa itu, yang bernama Bapak Abdul Hanan. Beliau mengajar kelas sosiolinguistik di semester 6 yang saya jalani sekarang ini. Beliau memberikan saya tugas UTS untuk menganalisis sebuah video di YouTube yang telah dikirimkan melalui Edmodo Sosiolinguistik. Video yang tersebut berasal dari channel THNKR yang berjudul The Speech That Made Obama President. Jadi, di sini saya akan menganalisis pidato yang Obama sampaikan dan juga 5 orang ahli pidato politik yang membahas tentang keunikan yang ada dalam pidato Obama ini. Mereka menganalisis setiap kalimat per kalimat dari teknik yang dia gunakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam analisisnya, saya rasa tidak afdol jika saya tidak memberikan biografi orang-orang yang ada di video tersebut. Jadi yang muncul dalam video itu ada 5 orang, yaitu Barack Hussein Obama yang pertama ya. Kita jelaskan dulu yang pertama. Barack Obama, atau yang nama lengkapnya itu Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Dia lahir di Honolulu, Hawaii. Obama sendiri merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi Presiden Harvard Law Review. Ia juga seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Dia juga pernah menjadi senat di Illinois pada tahun 97. Terus yang kedua itu ada Michael A. Cohen. Michael A. Cohen ini adalah seorang akademisi Amerika yang merupakan direktur program urusan internasional di The New School. Dia juga bekerja sebagai penasihat untuk dekan Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan Kota Universitas Buenos Aires. Dia juga merupakan seorang penulis secara live di tempat kampanye yang biasa dia hadiri. Terus yang ketiga ada Mario Cuomo. Mario Cuomo ini memiliki nama panjang Mario Matthew Cuomo. Ia adalah seorang politisi Amerika Serikat dan anggota Partai Demokrat. Ia juga pernah menjabat sebagai gubernur di New York. Beliau merupakan gubernur yang ke-52 di New York. Dan dia telah menjadi gubernur ini selama 3 periode, pada tahun 83 sampai 1994. Sebelumnya juga dia pernah mengambil posisi wakil gubernur sebelum dia menjabat sebagai gubernur ini, yaitu pada tahun 1979 sampai 1982 di bawah pemerintahan gubernur Hugh Carey. Terus ada tokoh yang keempat, yaitu Robert A. Lehman.
Robert A. Lerman adalah seorang penulis novel atau novelis Amerika. Dia tidak hanya sebagai penulis saja, tapi juga sebagai komentator, penulis pidato, ajudan Demokrat, dan seorang guru atau dosen. Beliau juga merupakan mantan ketua pidato penulis Gedung Putih untuk Wakil Presiden Al Gore, Gore, pada tahun 1953 sampai tahun 1995. Lerman sendiri telah menulis 6 buku, termasuk beberapa novel pemenang penghargaan dan ribuan pidato untuk politisi Demokrat, CEO perusahaan dan nirlaba, dan serta selebritas. Dia juga memiliki pandangan sistematis pada teknik dan strategi pidato politik modern. Terus yang ke berapa ya? Oh iya, yang kelima. Yang kelima ada namanya Charlton Maxwell Wayne. Charlton Maxwell Wayne ini lahir pada tahun 1971. Beliau adalah seorang akademisi dan penulis Amerika yang keahliannya mencakup peran ras dan media dalam kehidupan politik dan sosial. Maxwell Wayne ialah seorang profesor media, budaya, dan terutama di komunikasi. Dan dia juga adalah wakil rektor di New York University. Oke. Sekarang tanpa basa-basi kita lanjut ke dalam analisis videonya. Pada tahun 2004, seorang senator dari Illinois mengambil panggung untuk menyampaikan pidato utamanya di Konvensi Nasional Demokrat di Boston, MA. Yang pertama itu ada dalam cuplikan video tersebut ada seorang tokoh yang berbicara yang bernama Robert Lerman. Dia berkata bahwa Barack Obama pada tahun 2004 itu bukanlah siapa-siapa. Tidak ada satupun yang mengenalnya. Banyak orang yang bertanya, siapa orang ini? Apa yang kerjakan? Apa yang lakukan di sini? Mereka tidak tahu siapa orang yang sedang berdiri di sini. Pertanyaan seperti ini yang banyak diutarakan oleh seluruh rakyat di Amerika Serikat. Mereka bingung akan orang ini karena Barack Obama ini sebelum dia naik ke panggung terlihat sangat asing bagi mereka. Terus setelah dia berkomentar, terus disambung oleh komentar dari Michael A. Cohen. Barack Obama merupakan seorang kaum muda yang sedang naik daun atau yang sedang bersinar di dalam partainya. Tetapi walaupun dia sedang bersinar tapi tidak ada yang mengetahui tentang siapa Obama ini. Rakyat-rakyat sana tidak ada yang tahu, hanya orang dari partai mereka saja yang tahu. Jadi pada konvensi Demokrat inilah beliau bisa menunjukkan jati dirinya di depan khalayak banyak warga Amerika Serikat, agar mereka tahu bahwa saya adalah Obama, saya adalah seorang partai dari Demokrat, saya adalah senator dari Illinois. Hal seperti itulah yang akan dia katakan di sana nantinya. Terus setelah komentar dari dua ahli pidato politik ini, kemudian disambung oleh cuplikan pidato yang disampaikan oleh Barack Obama. Dalam cuplikan itu, Obama mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat berharga bagi dirinya dan merupakan sebuah penghormatan baginya karena bisa berdiri di panggung ini, di acara ini. Dia merasa hal ini sangat mustahil baginya dan tidak disangka-sangka bahwa dia bisa berada di sini dan berbicara di depan orang banyak ini. Setelahnya ia mulai berbicara tentang keluarganya. Ayah dari Barack Obama ini merupakan pelajar asing yang belajar di Amerika Serikat. Ayahnya berasal dari
di pedesaan kecil di Kenya, yang itu pedesaan di negara Afrika bagian timur. Kemudian ayahnya itu hijrah atau merantau ke Amerika Serikat. Kemudian melalui cuplikan Cohen ini, Cohen berpendapat bahwa Obama telah menunjukkan sebuah pidato politik yang luar biasa bagusnya, yang dimana karena ia bisa menyusun cerita dirinya, cerita nyata dirinya, yang kemudian akan menjadi sebuah cerita yang sangat menggemparkan bagi seluruh dunia. Wow, saya merinding ya. Kemudian pendapat kedua setelah cuplikan pidato yang diberikan Barack Obama tadi, pendapat kedua diberikan oleh Robert A. Lehman. Dia berkata bahwasannya ayah dari ibunya Barack Obama atau kakeknya Obama yang dari pihak ibunya pada zaman dulu ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua, dan termasuk dalam G-Bill. G-Bill ini sendiri merupakan veteran perang yang membantu veteran militer Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua yang berhasil kembali hidup-hidup. Nah, disinilah mereka tidak memandang rasnya Obama, karena mereka menganggap keluarga dari Obama ini berjasa dalam negeri ini. Jadi mereka menganggap, oh, dia sama seperti kita, dia telah mengalami hal-hal seperti ini yang ini seperti itu. Jadi mereka menganggap, oh, dia sama seperti kita. Terus setelah komentator dua tadi itu, selanjutnya itu cuplikan dari pidato dari Obama yang berkata bahwa orang tua saya tidak hanya berbagi cinta, tapi mereka juga memiliki iman yang kuat terhadap kebesaran bangsa ini, dan percaya bahwa bangsa ini bakal bangkit, bakal bersinar suatu saat. Kemudian dia berkata, saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah akan menjadi bagian besar kisah di Amerika Serikat ini, dan saya berutang banyak kepada semua orang yang telah datang sebelum saya, yang terdahulu di negara lain manapun di dunia ini, karena tanpa mereka pun kisah saya bahkan tidak akan ada di sini. Di sini terlihat bahwa dia telah menggunakan teknik seperti menemukan bagaimana untuk memeriahkan acara dan membawa penonton berteriak dan berteriak. Kemudian setelah cuplikan yang kedua tadi itu, selanjutnya itu ada seorang komentator yang ketiga, tokoh yang ketiga nih ya, yaitu bernama Charlton McIlwain. Ia berkomentar bahwa pada saat George Bush sudah 4 tahun menduduki kursi presiden, dan kurasa setelahnya negara ini akan lebih maju lagi. Maksudnya itu jika pada saat George Bush sudah lumayan maju, tapi akan lebih maju lagi jikalau dipimpin oleh seorang presiden Barack Obama. Kemudian setelah komentator dari Charlton McIlwain, selanjutnya itu ada komentator dari Cohen. Ia berpendapat bahwa perang adalah suatu hal yang bisa memecah belah ras, suku, dan bangsa di dunia ini. Dan Obama di sini menggunakan gaya bahasa anekdot, yang dimana ia menceritakan kisah nyatanya dari kejadian yang telah ia alami di masa lalu. Dan menurut saya hal ini yang dikatakan Cohen ini benar, karena perang itu sebenarnya tidak ada sisi positifnya, karena banyak memakan korban jiwa, yang ada hanyalah kesenangan menang perang. Apakah itu bisa disebut kesenangan? Saya rasa tidak, karena dilihat dari sisi korban yang berjatuhan seperti itu.
Selanjutnya, setelah komentar dari Cohen ini, ada lainnya berpindah ke cuplikan dari pidato Obama yang berkata bahwa di negara ini, di negeri ini terkenal dengan individualismenya. Tetapi menurutnya ada unsur lain di sisi pemerintahan Amerika ini, dan dia percaya bahwa kita semua dan dia berkata, saya percaya bahwa kita semua terhubung sebagai satu orang. Maksud dari kalimat ini, dia percaya bahwa kita itu semuanya sama, nggak ada yang berbeda, tidak ada yang namanya kulit putih, kulit hitam, tidak ada yang ya seperti itu. Terus dia berkata, selanjutnya dia berkata, jika ada anak di selatan Chicago yang tidak bisa membaca, itu penting bagi saya, bahkan itu bukan jika itu bukan anak saya. Dan jika ada warga senior di suatu tempat tidak dapat membayar obat rumah sakit mereka dan harus memilih antara untuk membayar obat atau membayar sewa, kan, yang membuat hidup mereka jadi miskin, bahkan itu jika bukan kakek saya akan membantunya, walaupun mereka itu bukan keluarga saya, bukan siapa-siapa saya. Itu adalah keyakinan yang mendasar itu. Dan dia juga berkata, saya penjaga saudara saya. Maksudnya I'm the brother keeper, I'm the sister keeper. Ini maksudnya itu dia tuh menganggap semuanya itu saudara. Dia menganggap bahwa walaupun orang yang tidak kenal sama yang dia tidak kenal pun dia menganggap saudara, selagi dia itu berada di Amerika Serikat atau mungkin di dunia ini bisa jadi. Maksudnya dia ini tidak memandang siapakah mereka, apa latar belakang mereka, apa yang pernah mereka berbuat, atau apa kesalahan mereka. Dia tidak memandang itu. Yang penting dia menganggap mereka semua orang itu sama. Kemudian adanya teknik kayak bahasa Obama yang pertama yang saya temukan di video ini ialah kayak bahasa Obama dalam cuplikan selanjutnya itu, pada cuplikan lain selanjutnya ialah saat dia berkata bahwa nanti akan ada orang yang mencoba memisahkan kita dengan pikiran negatif antar satu kelompok dan kelompok lainnya yang berusaha mengadu domba untuk memecah belah kerukunan kedamaian kita ini. Terus dia berkata juga bahwa negeri ini bukanlah Amerika yang menganut paham liberal dan bukan juga negara yang menganut paham konservatisme, tetapi negeri ini adalah negara kesatuan Amerika Serikat. Nah, disinilah dia menggunakan teknik gaya bahasa seperti apa namanya ya? Seperti seperti mencoba membandingkan, tetapi sebenarnya dia tuh tidak ingin membandingkan. Jadi dia tuh sebenarnya anggap semua itu sama, seperti itu. Dan juga memperjelas bahwa tidak ada yang perlu dirasiskan. Tidak ada yang namanya Amerika liberal dan namanya Amerika konservatisme. Yang ada hanyalah Amerika Serikat. Itu yang dia tekankan di sana, bahwa tidak, sesungguhnya kita tuh janganlah rasis, karena kita semua itu satu kesatuan. Terus setelah itu ada lain selanjutnya yang muncul tokoh keempat pada lain selanjutnya, yaitu Mario Cuomo. Mario Cuomo ini berpendapat bahwa Obama mempunyai dua kelebihan, yaitu pikirannya dan kemampuannya untuk berbicara di depan orang banyak. Terus lainnya berganti ke Robert Lerman. Robert Lerman kemudian berkata, ada 3 hal yang ada di dalam pidato yang Obama sampaikan yang membuat pidatonya itu menjadi pidato yang efektif. Yang pertama yaitu dia menyampaikan hal-hal yang konkret, yang detail. Kemudian dia suka bercerita tentang keluarganya, masa lalunya, yang seperti yang ada di pidato itu. Kemudian yang ketiga itu dia menyukai antitesis. Apa itu antitesis? Antitesis ialah dimana ia menyukai perbedaan. Seperti yang ia katakan bahwa di sini tidak ada yang namanya Amerika liberal dan tidak ada yang namanya Amerika konservatif. Yang ada hanyalah negara Amerika Serikat. Itulah yang disebut sebagai antitesis. Itu yang saya kan seperti membandingkan, tetapi tidak ingin membandingkan. Sebenarnya hanya sebagai contoh untuk disatukan saja, seperti itu. Terus yang muncul
selain saja saya menemukan teknik gaya bahasa kedua yang digunakan oleh Barack Obama, yaitu dengan menggunakan tangannya. Seperti yang saya lihat di video, Obama itu sering sekali memainkan tangan-tangan seperti ini, seperti ini. Nah, menurut saya itu menunjukkan energinya yang sedang meledak-ledak di sana. Dia sangat bersemangat untuk menyampaikan pidatonya. Karena dia bersemangat itulah, jadi warga-warga yang menghadiri di acara tersebut seperti terhipnotis untuk bersemangat juga, seperti itu. Dan dia juga menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang dinamik. Kemudian muncul pada lain satunya, saya menemukan teknik gaya bahasa yang digunakan oleh Obama, yaitu yang membicarakan tentang harapannya. Pada akhir cuplikan pidatonya di line terakhir ini ya, Obama berkata bahwa apakah kita masih belum ya. Obama berkata bahwa apakah kita termasuk orang yang melakukan politik sinisme. Maksud sinisme itu seperti sinis terhadap jenis lain, misalkan kulit putih yang sinis ke kulit putih, kulit hitam, atau orang Amerika yang rasis ke orang Amerika Asia yang berada di sana, seperti itu. Atau sini dia berbicara, ataukah kita orang yang termasuk dalam sebuah politik yang menjunjung harapan. Dia berkata bahwa banyak budak-budak yang berkulit hitam, ya yang saya tahu bahwa di sana tuh emang kulit hitam dijadikan budak, yang berharap untuk merasakan hidup bebas, merasakan kedamaian, merasakan kebebasan. Dan juga ada anak yang berbadan kurus yang percaya bahwa di negeri ini, di Amerika Serikat ini, ada tempat baginya untuk hidup. Dan juga karena baginya disinilah dia menyampaikan harapannya itu, yang gaya bahasanya yang membuat orang-orang banyak itu seperti terharu. Karena dan dia berkata bahwa karena baginya kita semua itu sama di hadapan Tuhan, dan kita adalah satu kesatuan, yaitu Amerika Serikat. Nah, yaitu satu kesatuan Amerika Serikat inilah yang menarik warga-warga di Amerika Serikat itu untuk memilih dirinya, seperti itu. Kemudian pada akhir line selanjutnya ada dua komentator lagi, yaitu yang pertama ada Robert Lerman yang berkata bahwa pidato Obama ini merupakan pidato terbaik yang pernah ada, dan karena pidato inilah dia bisa memenangkan suara dalam pemilu Pilpres pada tahun 2004 kemarin. Dan komentator kedua yaitu ada Mario Cuomo yang berkata bahwa ketulusan merupakan hal yang sangat penting, karena orang-orang menginginkan kejujuran daripada bualan. Ya, ini emang sudah terbukti nyata ya. Dan dia berkata bahwa dua hal itulah yang membuat pidato menjadi pidato yang sangat efektif dan layak dinobatkan sebagai pidato terbaik menurutnya. Oke. Saya rasa sudah selesai analisis video yang saya paparkan di sini. Mohon maaf jika ada salah kata, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan saya berterima kasih kepada semua, pada Pak Abnan dan semuanya. Dan semoga kalian semua tetap sehat selalu, diam di rumah terus, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan hanya main HP saja seperti main HP, karena sejatinya kita tuh membutuhkan tugas untuk agar tidak gabut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.